Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu firman-Mu terus memberkati hidup kami. Biarlah Kau berbicara bagi kami lewat firman-Mu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 12, pada ayatnya yang pertama demikian bunyi firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kalau Paulus berkata lewat pembacaan firman Tuhan bagi kita, karena itu saudara-saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Berarti saudara dan saya diajak untuk bagaimana kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan, yaitu tubuh kita dipakai sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Paulus katakan karena itu. Kata karena itu berarti ada sesuatu yang menyebabkan sehingga kita harus menyerahkan tubuh kita, persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan kata karena itu? Kalau saudara baca Roma pasal 11 pada ayatnya yang ke-36 dikatakan begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu berarti Paulus mau katakan bahwa kita hidup ini dari Tuhan, dan oleh karena itu kita harus hidup kepada Tuhan, dan apa yang kita buat itu hanya bagi Tuhan, dan biarlah itu untuk Tuhan selama-lamanya. Kejadian pasal 2 ayat 7 berkata, waktu Tuhan membentuk kehidupan manusia dari tanah liat casingnya, dikatakan Allah menghembuskan rohnya ke dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu manusia menjadi makhluk yang hidup. Kalau demikian itu berarti manusia dia hidup hanya untuk melakukan apa yang Allah inginkan, karena dia diberikan nafas hidup dari Tuhan. Berarti apa yang dia lakukan dalam seluruh kehidupannya, dia melakukannya untuk Tuhan. Nah, oleh karena itu Paulus katakan lewat bacaan firman Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Apa itu persembahan yang hidup? Bukan persembahan yang mati, tapi persembahan yang hidup. Oleh karena itu Tuhan memberikan kita tubuh, kita masih hidup, pergunakanlah tubuh kita untuk sesuatu yang baik. Jangan memakai tubuh untuk hal-hal yang tidak diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Contoh, kalau Tuhan berikan engkau sehat, tapi engkau tidak memberikan tubuhmu itu pergi ke ibadah untuk mendengarkan firman, berarti kau tidak mempersembahkan tubuhmu itu sebagai persembahan yang hidup. Ada banyak orang Kristen tidak mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Hidup Tuhan berikan, tubuh yang baik Tuhan berikan, tapi dia tidak persembahkan kepada Tuhan. Malah dia jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dia memakai tubuhnya ini bukan sebagai persembahan yang hidup. Mulut tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan, tetapi mulut dipakai hanya untuk menyatakan hal-hal yang tidak benar, atau mungkin suka maki-maki, atau mungkin dari mulut itu mengeluarkan kata-kata fitnaan, kata suka berbohong, dan dari mulut itu dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Tuhan memberikan mata, tidak dipakai mata itu untuk sesuatu yang untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk apa? Ada yang menonton hal-hal yang tidak benar, misalnya suka nonton film porno dan sebagainya. Bahkan telinga itu tidak dipakai untuk mendengarkan hal-hal kebenaran, tapi memakai untuk mendengarkan hal-hal yang tidak benar. Bagaimana kita katakan kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Pastikan saudara dan saya, Tuhan memberikan kita tubuh, marilah kita persembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Artinya selama kesempatan Tuhan berikan untuk hidup, pakailah tubuhmu ini untuk memuliakan Tuhan. Harus rajin beribadah, memuliakan Tuhan, mulut pakai untuk memuji Tuhan dan sebagainya. Dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Itu berarti seluruh tubuh kita ini pakailah sebagai persembahan yang kudus. Saudara, kalau hatimu itu suka simpan iri hati, sakit hati, dendam sama orang, saya katakan engkau sementara merusak tubuhmu. Itu engkau tidak persembahkan untuk persembahan yang kudus kepada Allah, karena engkau menyimpan sampah di dalam hidupmu.
Firman Tuhan katakan segala rumput liar yang bukan berasal dari Allah itu harus dicabut dengan akar-akarnya. Kalau saudara suka simpan sakit hati, berarti engkau simpan rumput liar. Bagaimana engkau bisa mempersembahkan tubuhmu sebagai suatu persembahan yang kudus? Firman Tuhan berkata, Allah itu kudus, maka kita ini harus kudus juga. Nah, oleh karena itu, mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Pakailah hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan menghancurkan tubuh saudara, suka merokok, hidup dalam persinahan. Bagaimana engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan? Dan dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu persembahan yang berkenan? Saudara, kalau engkau tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan, maka saya percaya engkau tahu mempersembahkan kehidupanmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, saya percaya hidupmu itu akan berkenan kepada Tuhan. Apa yang kau kerjakan itu akan berkenan kepada Tuhan. Apa yang kau lakukan itu akan berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kejarlah kehendak Tuhan, cari tahulah kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Sehingga saya percaya kita akan menjadi hamba Tuhan yang selalu hidup untuk menjadi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan itu ibadah yang sejati. Oleh karena itu, pencinta Klafus yang diberkati Tuhan, mengawali perjalanan kehidupan kita di hari ini, marilah kita memberikan hati kita terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita akan mampu memberikan tubuh kita, mempersembahkannya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, beri kami Roh Kudus-Mu terus menuntun, menolong, agar kami mampu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus selalu bekerjalah dalam hidup kami, dan kami rindu Roh Kudus terus menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.